Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia dan muslimat dan saudara sekalian sebangsa dan setanah air yang tentu saja semoga senantiasa ada dalam kebahagiaan. Ada dua penyakit jiwa akut yang sebenarnya diderita oleh seseorang, tapi kadangkala dia tidak merasa bahwa dirinya menderita penyakit jiwa akut itu. Yang pertama adalah al-kibr, arogansi, kesombongan, kepongahan, dan keangkuhan. Yang kedua al-hasad, yakni kedengkian. Al-kibr menjadikan seseorang merasa senantiasa besar, merasa senantiasa lebih, merasa senantiasa dirinya selalu di atas orang lain. Sehingga orang yang terkena penyakit jiwa kibr ini atau disebut arogan ini, dia senantiasa haus terhadap penghormatan, haus terhadap apresiasi, haus terhadap puja-puji dari orang lain, haus terhadap sesuatu yang mega, yang besar-besar. Kemudian selanjutnya dia merasa sangat terhina apabila ada orang yang dianggap oleh dirinya lebih besar dari yang bersangkutan, lebih mulia dari yang bersangkutan. Nah, penyakit antara dua penyakit yang kedua adalah al-kibr, yang pertama adalah kibr, yang kedua adalah al-hasad, yakni kedengkian atau hasud, menjadi penyakit jiwa yang berjalan berkelindan, yang dua-duanya mematikan sisi kemanusiaan seseorang, mematikan dan merapuhkan dan mematikan sense kemanusiaan seseorang. Orang yang kibr ini sebenarnya terkena penyakit setan waktu awal iblis pada saat dia disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, yang kemudian dia aba wastakbar, dia enggan, menolak, kemudian dibarengi dengan keangkuhan. Biasanya orang-orang kibr ini, orang-orang terlanda penyakit jiwa sombong ini, dia senantiasa melakukan tindakan atau apa yang disebut dengan perbandingan antara dia dengan orang lain. Dan dia tidak merasa nyaman apabila ada orang lain dianggap oleh orang lain, orang lain dianggap oleh orang lain selain yang bersangkutan lebih berharga, lebih pintar, lebih arif bahkan ya. Karena sesungguhnya orang yang kibr ini senantiasa menganggap akulah yang terbesar, akulah yang paling baik, akulah yang paling kaya, akulah yang dan semacamnya. Sehingga yang muncul adalah kepongahan berkelanjutan dan keangkuhan yang terus membeludak, yang terus bergelombang pada dirinya. Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa orang yang terkena penyakit jiwa sombong dan arogan atau kibr ini, kata Rasul mengatakan, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr lan yadkhulul jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ada dalam dadanya, dalam jiwanya, dalam hatinya, mithqala dzarratin min kibr, secuil kesombongan dalam hatinya, lan yadkhulul jannah, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Kemudian pada hadis lain Rasulullah juga bersabda bahwa penyakit kibr ini sangat membahayakan pada yang bersangkutan karena seringkali merendahkan orang lain. Al-kibru
batul haqqi wa ghamtun nas, kata Rasulullah SAW. Kiber itu atau kepongahan itu atau arogansi itu adalah batul haq, menutup kebenaran, dan ghamtun nas, dan melecehkan, meremehkan, merendahkan orang lain yang ada di sekitarnya, yang ada bersama dia. Nah, penyakit jiwa arogan ini juga biasanya akan memunculkan juga penyakit baru ya. Atau sebaliknya juga yang penyakit ini memunculkan penyakit kiber ini, yakni al-hasad. Hasad itu adalah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain sirna dari yang bersangkutan. Yakni ada orang mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkena penyakit hasad ini menginginkan agar nikmat itu lenyap dari yang bersangkutan dan entah kemana, walaupun dia tidak berminat, dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Yang penting adalah nikmat itu hilang, nikmat itu habis, nikmat itu runtuh dari bersangkutan, sehingga dia merasa puas dengan hilangnya nikmat yang ada pada orang bersangkutan. Nabi SAW mengingatkan pada kita semua bahwa penyakit jiwa hasud ini atau dengki ini adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya, karena dia akan juga menghancurkan dan membakar pribadi yang bersangkutan dan membuat dia tidak lagi memiliki pikiran waras dan sehat tatkala menghadapi kehidupan nyata yang ada di sekitar dirinya. Nabi SAW bersabda tentang hasud ini dengan mengatakan, iyakal hasad fa innal hasad ta'kul hasanat kama ta'kul narul khatab. Hati-hati olehmu, jauhilah olehmu, hindarilah olehmu al-hasad, kedengkian, rasa hasud, karena fa innal hasad ta'kul hasanat, karena kedengkian itu memakan kebajikanmu, kama ta'kul narul hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Maknanya adalah orang yang terkena penyakit jiwa hasad ini, dia akan selalu terbakar, dia akan selalu panas, selalu bergejolak untuk tatkala untuk menghancurkan atau menghabiskan nikmat yang ada pada orang lain, tatkala dia melihat pada orang lain itu ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dua penyakit ini, yakni penyakit al-kibr, al-hasad, arogansi, keangkuhan, kesombongan, dan kepongahan ini ditambah dengan kedengkian, maka akan menghancurkan kehidupan seseorang, menghancurkan cara berpikir seseorang. Dia tidak lagi menjadi sosok yang rasional, tidak lagi memiliki kepekaan jiwa, dan dia terus akan melayang-layang oleh kepongahannya, berfoya-foya dengan keangkuhannya, dan apabila dia disentil, maka yang bersangkutan akan mengalami baperan sangat luar biasa. Karena dia tatkala ada orang yang mungkin orang bersangkutan memang lebih tinggi dari dirinya, dia merasa bahwa ada orang lain yang harus juga dibunuh, dalam tanda kutip, dibunuh karakternya, dibunuh masa depannya, dihalangi jalan-jalannya, agar yang bersangkutan tidak merasa terhalangi kepongahannya atau kedudukannya dan seterusnya. Al-kibrul hasad adalah penyakit jiwa yang mematikan kita semua. Oleh sebab itulah al-kibr obatnya adalah tawadhu, rendah hati. Dan al-hasad adalah kita puas, al-qanaah obatnya. Al-qanaah, kita puas dengan apa yang kita miliki agar kita tidak terpapar oleh dua penyakit ganas yang menyebabkan kita menjadi lumpuh secara kepribadian karena penyakit ganas bernama al-kibrul hasad, arogansi dan kedengkian. Aku qouli hadza, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.